warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya. Ini salam budaya. Rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu. Jadi selamat datang di forum Kobong Discussion. Nah, ini bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan. Menyongsong ya. Menyongsong. Jadi kita sama-sama merayakan daripada Dirgahayu RI ke-80. Oleh karena itu kita ikut kirim doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, salam literasi, salam diskusi. Kali ini diskusi tentang menumbuhkan pendidikan inklusif menuju masyarakat Depok pembelajar. Jadi ini Yai Ali Mudasir. Tadinya ini pembicaranya itu kandidat Dr. Fathudin, dosen hukum UIN Ciputat. Beliau juga ketua Lakpesdam PJNU Depok. Nah, tiba-tiba ini tadi dibatalkan ternyata karena dia juga mengawal diskusi di kampusnya, sehingga ini yang hadir, yang siap hanya Pak Joko, Pak Joko ya. Nah, ketika kita bicara soal inklusif, memang mudah untuk kita bicarakan, tetapi secara prakteknya ini memang sulit juga ketika gagasan inklusif itu dibalut oleh kepentingan politik. Ya nggak coba ya. Betul. Jadi saya ingat sekali penelitiannya Van Klinken, politik lokal di Indonesia. Jadi politik lokal di Indonesia itu dia membahas tentang pilkada daerah di daerah ini dari sejak zamannya, kalau tidak salah sejak zamannya Soekarno sampai ini bahkan Pak SBY kemarin. Dia katakan terus di pengantar oleh Anies Baswedan. Waktu itu Anies Baswedan masih jadi rektor Paramadina. Dikatakan begini, dia bilang bahwa konflik nasional yang terjadi di Indonesia ini bukan disebabkan oleh agama, etnis atau suku, melainkan bagaimana konflik itu sengaja diciptakan untuk kepentingan politik. Nah, artinya sebenarnya inklusivitas itu sejak dulu itu sudah inklusif. Misalkan di mana di Ambon itu ada istilah apa itu? Pelagando. Yang dimana antara orang Islam atau orang Kristen itu saling bergotong royong. Tidak ada yang namanya konflik identitas. Nah, tapi belakangan ini setiap pemilu selalu aja dimainkan dari politik identitas. Nah, kali ini kita akan mendengarkan langsung dari pembicara kita oleh Pak Joko, bagaimana nanti Pak Joko menyampaikan dari sebuah pengalaman empiris, ya kan Pak Joko ya, untuk
menyampaikan bahwa gagasan tentang inklusivitas ini. Oleh karena itu kami persilakan ke Pak Joko untuk dapat menyampaikan gagasan itu. Terima kasih Cak Tarno yang saya sayang. Teman-teman, bapak-bapak sekalian, selamat siang menjelang sore. Saya tidak ucapkan salam seperti Cak Tarno. Saya ikuti gaya Gus Dur aja. Gus Dur selalu hanya mengucapkan selamat pagi, selamat sore. Selamat pagi, selamat sore masuk ini Pak. Masuk di algoritma. Jadi ditontonnya cuma pagi doang. Makanya dihilangkan. Semangat pagi. Oke. Berbicara tentang gagasan yang tadi Cak Tarno katakan mudah diomongkan, tapi tidak mudah dilaksanakan. Nah, ini memang sesuatu yang menjadi tantangan untuk kita semua sebenarnya. Artinya tuh pendidikan yang dipastikan buat semua orang memiliki akses sebenarnya. Teorinya begitu, tanpa ada diskriminasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga ada unsur pengembangan kurikulumnya juga bersifat inklusif, mengakomodasi kebutuhan siswa. Yang ketiga tentu saja bukan hanya kurikulum, karena pelaksananya itu guru atau pengajar ya. Para guru perlu dilatih mengajar juga dengan pendekatan inklusif, memahami kebutuhan siswa yang beragam. Nah, ini yang ketiga, ini yang paling penting sebenarnya. Keterlibatan masyarakat atau komunitas yang mendukung pendidikan inklusif. Bapak-bapak, teman-teman saya yang saya kasihi, kalau kita berbicara tentang kota kita Depok, memang harus kita akui secara jujur, selama 4 periode yang dinamakan inklusif dalam pendidikan itu jauh api dari panggang. Artinya memang tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Kalau saya tidak itu. Nah, harapan kita tentu dengan pergantian pemimpinan ini bisa terjadi. Kalau yang lalu cenderung eksklusif, saya tunjuk saja langsung. Pendirian misalnya SDIT dan sebagainya, itu kan eksklusif. Bahkan, kenapa sih nggak dididikan aja madrasah negeri, kan nggak ada malah ya, Kak Tarno ya? Sasanawiyah negeri apa alias nggak ada juga malah. Itu dari sisi itu. Lalu kalau melihat dari Undang-Undang Sidiknas juga jelas-jelas inklusif. Seharusnya sekolah-sekolah negeri itu mempersiapkan guru-guru agama sesuai dengan agama siswanya, betul? Ada beberapa siswa yang beragama Kristen atau Katolik, Hindu Buddha saya nggak menemui juga langsung ya. Mereka umumnya, ini pengalaman saya pribadi, teman-teman dari Konghucu, Pak Eka dan cucunya sepertinya, Buddha itu umumnya sekolah Katolik. Entah kenapa mereka memilih sekolah Katolik. Itu pertimbangan mereka pribadi. Tapi kebalikannya, anak-anak kita yang Kristen atau Katolik sekolah negeri itu tidak mendapatkan guru agama yang memadai. Apa akibatnya? Akibatnya tidak mudah loh saudaraku. Bagi anak didik kita itu. Ada juga
Ini sekolah negeri yang nggak paham agama. Dijadikan satu tuh, yang Kristen dan Katolik. Padahal jelas berbeda. Ini pemahaman kita bersama, saya kasih tahu ya. Kalau Kristen Protestan itu menganut sola scriptura. Pak Pendeta Samuel artinya kitab suci itu menjadi dasar iman. Kalau Katolik tidak, bukan tidak ya. Dasar iman kitab suci iya, tapi juga menganut magisterium, ajaran gereja, dan menganut tradisi suci. Beda kan dasar imamnya? Bagaimana bayangkan kalau itu dicampur, gurunya satu. Sudah pasti terjadi konflik. Yang ujung-ujungnya anak ini frustasi ini. Kalau yang ngajar gurunya Protestan ini, yang Katolik frustasi, yang ngajar guru Katolik yang frustasi. Karena berbeda. Bahkan di negara kita diakui berbeda. Dirjen Bimas Katolik ada, Dirjen Protestan ada. Nah ini yang nggak dipahami oleh dinas pendidikan. Saya punya bukti bahwa itu dicampur di SMA Negeri 1 contohnya. Saya kasih contoh satu. SMP Negeri 2. Itu pada sekolah-sekolah yang di Depok menjadikan apa ya, semacam sekolah favorit. Nah, bayangkan sekolah yang favorit aja kayak gitu. Bagaimana kalau yang di pinggiran-pinggiran? Pasti lebih hancur lagi. Nah, padahal kalau kita mengacu teori tadi, pendidikan yang inklusif, harusnya kan mencakup semua. Nah, ini kita bicara tentang pendidikan inklusif. Pendidikan untuk semua orang. Terutama, sejujurnya saya katakan, bahwa pendidikan agama itu penting. Mengapa? Orang boleh ngomong apa saja, agama tidak bisa merubah, enggak, tetap penting. Mengapa? Karena di dalam agama itu tetap ada ajaran-ajaran yang sangat baik bagi anak-anak tadi. Memang akhirnya saya buka saja beri contoh, gereja, khususnya gereja saya, gereja Katolik umumnya mengambil jalan tengah ya. Diumumkan anak-anak yang sekolah di sekolah negeri dan tidak diajar oleh guru agama Katolik, daftarkan diri ke gereja untuk diajar oleh gereja. Artinya ditunjuk seorang katekis atau pengajar Katolik yang betul-betul bisa mengajar. Itu sudah terjadi ya. Mungkin di sini ada teman saya Pak Gabriel, Pak Jepi tahu sudah terjadi. Akhirnya terjadi demikian. Jadi akhirnya memang ada jalan tengah terpaksa. Tetapi ini kan di Katolik, saya tahu teman-teman saya di Kristen itu sulit. Mengapa sulit? Karena kalau ini yang mengumumkan HKBP, sedangkan yang anak Kristennya itu GBI atau aliran lain nggak akan terjadi, nggak mau. Nah ini agak sulit memang. Walaupun dia sama-sama dasar imannya kitab suci, sola scriptura namanya. Nah, tetapi sebenarnya secara jujur saya tahu persis teman-teman guru agama Kristen itu banyak. Bahkan mereka sampai rela menjadi sukarelawan untuk mengajar. Artinya tidak dibayar. Hanya memang ada kepala sekolah yang punya inisiatif membuat dana untuk mereka, tapi ada juga yang tidak, patungan dari murid-murid itu. Pak Joko tahu dari mana? Ya, Pak Gabriel tahu, Pak Depi tahu. Kita pernah kumpulkan itu dan jadikan suatu persekutuan bersama, ya kan? Dan mereka bercerita bagaimana penderitaan dia selama empat periode. Bayangin, 1 bulan paling berapa Pak Yorim? 300. Paling banyak 600. Sampai hari ini masih kok. Istrinya Pak Gabriel termasuk ya. Ya oke. Tapi mendingan sekarang pokoknya sekali datang tuh 125. Ya. Lalu kami itu maksudnya teman-teman dari Kristen dan Katolik sengaja membuat donasi ya, mencari pengusaha setiap hari 500 setiap bulan. Udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Ada uang kas jadi yang pegang harus siswa karena pernah dipegang
guru yang Kristen bermasalah. Jadi Sekarang udah nggak boleh lagi, ya sudah. Habis lagi kita. Saya nggak tahu nasib mereka bagaimana, tapi ketika dalam kampanye Pak SS, mungkin ada yang hadir ketika kami menyelenggarakan, saya relawan Kristiani Supansuri, mereka memang kita suruh tampil kan, dan suruh menyampaikan apa yang menjadi permasalahan mereka secara langsung. Ya, Bapak Ibu maaf, teman-teman, itulah tadi keadaan yang terjadi. Nah, kita menatap ke depan. Menatap ke depan tentu dengan satu harapan. Bagaimanapun, peranan namanya kepala daerah itu penting. Saya tidak bermaksud membandingkan. Tetapi ini hanya analogi. Saya beri contoh. Memang tidak apple to apple, tapi ini hanya analogi saja. Nanti bisa dimasukkan ke sini. Bagaimana ketika Joko Widodo pertama kali jadi wali kota? Cukup cerdas dia. Dia membranding apa? Solo Spirit of Java. Keren kan? Apakah betul Solo Spirit of Java? Sebenarnya enggak juga. Ini hanya branding. Tapi tepat. Sasaran. Karena dia Spirit of Java itu dikampanyekan begitu masif. Bahwa itu benar atau tidak, sejarahnya itu urusan lain ya. Sebenarnya mungkin Jogja lebih Spirit of Java, tapi karena ini kemampuan kampanye dan membranding, sukses. Suksesnya apa? Dari berbagai penjuru diadakan acara, orang yang misalnya dari Amerika, ini kita masuk pada pusat spiritualitas Jawa, kota yang luar biasa ini. Datang mereka ke Solo, berbondong-bondong. Itu branding saja sebenarnya. Nah, saya ingin membandingkan saja, mampukah misalnya wali kota kita mempunyai gagasan, ide, branding yang luar biasa untuk pendidikan Depok seperti yang dicita-citakan menjadi kota pelajar. Tantangan. Karena kalau saya memandang dari sudut saya, dari ilmu yang saya pelajari bertahun-tahun di dalam dunia pemasaran, ini branding ini penting. Ketika Depok di branding sedemikian rupa dan dikampanyekan habis-habisan misalnya sebagai kota pembelajar tadi istilahnya ya. Belajar. Itu luar biasa. Apakah Depok sesungguhnya begitu? Belum tentu dulu, nggak apa-apa. Tetapi paling tidak ada suatu harapan ke depannya. Ini sama juga dengan kota-kota lain yang mampu membranding kotanya itu sedemikian rupa. Bapak Ibu, teman-temanku, kita bisa melihat ketika sudah ada branding. Nah, kalau yang lalu kita branding Depok kota blimbing ya. Blimbingnya tidak. Itu satu. Yang kedua, apa yang diharapkan di kota blimbing? Mau banyak blimbing yang dijual atau bagaimana? Ini branding yang nggak jelas menurut saya. Ya sudah, itu masa lalu lah. Tapi kita berharap, nah sekarang ini, betul, judul pada sore hari ini diskusi ini. Yang pertama adalah inklusif dulu. Mengapa? Kita semua tahu selama ini Depok kan menurut Setara Institut kota yang paling juara intoleran. Juara kok intoleran? Nggak enak ya kayak? Ya tak ada ya. Nah, sekarang dengan pendidikannya inklusif ini kita berharap besar juga menumbuhkan rasa toleransi. Mengapa? Saya kasih pandangan pada praktek. Banyak anak-anak kita itu mengalami pembulian. Kalau yang sudah SMP, SMA mungkin sudah mentalnya lumayan lah bisa bertahan ya. Tetapi kalau yang SD dikatain, lu kafir lu masuk neraka. Mati enggak lo?
lapor bapaknya pulang nangis-nangis. Ya kan? Itu terjadi. Ini true story saya. Saya bisa buktikan banyak anak-anak saya, anak-anak teman-teman saya yang melaporkan saya demikian. Itu kata-kata yang berat untuk anak kecil loh. Untuk anak kelas 3, kelas 2, kelas 4. Itu berat. Dikatain, lo kafir, lo masuk neraka. Masuk itu dalam ininya dia. Memori dia. Nah, saudara-saudaraku, dengan kurikulum, guru, dan semuanya inklusif, artinya menerima keberagaman dan diajarkan keberagaman, tidak diajarkan ujaran kebencian kepada siapapun. Itu pasti tidak akan terjadi yang kemudian tadi. Kita berharap itu. Dan tadi kan ada, di samping itu ada juga keterlibatan komunitas. Dalam ini masyarakat, dalam hal ini kita juga bisa terlibat. Misalnya BIM Meratih, misalnya. Kita ada kan bidang pendidikan kebangsaan, nah, bidang penguatan Pancasila. Ketika itu nanti bergerak dan memberikan penyuluhan-penyuluhan yang mendasar, barangkali membantu integritas di Depok ini. Lalu yang kedua tentang menuju masyarakat pembelajar. Masyarakat pembelajar itu sesungguhnya bagaimana sih? Nah, masyarakat pembelajar ini harus masuk nanti dalam budaya belajar. Artinya apa? Mendorong budaya belajar seumur hidup di kalangan masyarakat itu. Jadi long life education ya, seumur hidup. Artinya Pak Jepri nggak boleh lagi, nggak malu belajar lagi ya Pak ya. Belajar lagi Pak, besok ngambil master ya. Pak Gabriel juga begitu ya. Pak Samuel, master teologinya sudah selesai belum? Belum, ya udah. Lalu juga yang kedua, nanti inovasi dalam pendidikan. Inovasi yang dimaksud di sini menggunakan teknologi dan meningkatkan inovasi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan inklusif tadi. Nah, kalau kolaborasi semua stakeholder, ya, pemerintah, sekolah, komunitas. Bapak-bapak, teman-temanku yang saya hormati, justru menuju masyarakat pembelajar ini yang sebenarnya cita-cita luhur. Tentu kita mulai, ini kata orang pintar, kalau kamu nggak bisa mempengaruhi satu kelurahan, Pak, ya pengaruhi aja satu RW dulu. Kalau nggak bisa satu RW, pengaruhi satu RT dulu. Nggak bisa satu RT, pengaruhi keluarga masing-masing. Masyarakat pembelajar ini harus dimulai. Artinya orang ingin belajar terus-menerus. Salah satu cara, Kak Tarno tadi kalau tidak salah menyampaikan juga, memperkuat literasi. Betul Kak Tarno ya? Karena saya harus jujur, anak-anak kita sekarang, akan mahasiswa, yang saya juga ngajar, itu permasalahan mendasarnya mereka itu rata-rata kurang literasi. Saya ingin tanya ke bapak-bapak, satu hari membaca berapa banyak kalian? Dan selain membaca, harus berani menulis. Menulis apa? Menulis apa saja dulu. Sebelum bisa mengarah ke suatu hal, tulislah apa? Cerpen, puisi, curhatan hati, apapun. Itu belajar menulis dulu. Setelah itu menulis artikel yang ada tujuannya. Pak Joko ngomong doang itu. Enggak, saya buktikan. Tulisan saya banyak sekali. Boleh. Bukan ngomong doang. Menuju masyarakat pembelajar, artinya budaya. Apa sih budaya itu? Budaya itu sesuatu yang dilakukan terus-menerus dan punya ininya baik ya. Jangan sampai saya selalu protes kalau ada budaya korupsi, saya protes. Korupsi bukan budaya. Budaya itu hasil apa?
akal budi manusia yang konotasinya harus baik. Nah ini betul. Kalau budaya pembelajaran ini baik. Jadi budaya pembelajaran harus kita pertahankan. Kita dorong ke sana. Kayaknya sampai di situ dulu, Kak. Oke. Nanti kalau kepanjangan sampai jam 7 malam saya masih bisa. Siap.